Halo semuanya, perkenalkan, nama aku Mili Kurniasi dengan NIM jurusan. Mau ngapain ya? Aduh, mikir bentar dulu deh. Oke, udah inget. Ini temanya A. Komunikasi efektif dalam kehidupan sehari-hari. Ngapain lagi ya? Oke, sekarang kita tonton aja videonya, ayo Kak. Apa itu komunikasi efektif? Pengertian komunikasi efektif. Komunikasi efektif adalah proses penyampaian informasi, gagasan, perasaan, atau pesan dari seseorang kepada orang lain, sehingga pesan tersebut dipahami dengan benar sesuai dengan maksud pengirim. Komunikasi dikatakan efektif apabila tidak hanya berhasil menyampaikan informasi, tetapi juga menghasilkan pemahaman, mengurangi kesalahpahaman, membangun hubungan yang baik, dan mendorong tercapainya tujuan komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi efektif sangat penting karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat. Apa tujuan komunikasi efektif? Komunikasi efektif memiliki beberapa tujuan, antara lain: 1. Menyampaikan informasi dengan jelas agar informasi yang diberikan mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan. 2. Membangun hubungan yang baik. Komunikasi yang baik dapat mempererat hubungan antar individu melalui sikap saling menghargai dan percaya. 3. Menghindari kesalahpahaman. Penyampaian pesan yang jelas membantu meminimalkan konflik akibat perdebatan persepsi. 4. Mempengaruhi atau meyakinkan orang lain, digunakan untuk memberikan pendapat, saran, maupun ajakan secara positif. 5. Menyelesaikan masalah. Melalui komunikasi yang baik, perbedaan pendapat dapat diselesaikan secara damai. Ada berapa unsur-unsurnya? Unsur-unsur komunikasi efektif terdiri atas beberapa unsur utama, yaitu 1. Komunikator, pengirim pesan, orang yang menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain. Contoh, guru menjelaskan materi pelajaran kepada siswa. 2. Pesan, isi informasi yang disampaikan. Contoh, instruksi mengerjakan tugas kelompok. 3. Media atau saluran, sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Contohnya, percakapan langsung, telepon, email, WhatsApp, surat, dan video. 4. Komunikan penerima pesan, orang yang menerima pesan. 5. Umpan balik, feedback, respon dari penerima terhadap pesan yang diterima. Contoh, mengganggu, bertanya, memberikan jawaban. 6. Gangguan noise, faktor yang menghambat komunikasi, misalnya suara bising, bahasa yang sulit dipahami, emosi, gangguan sinyal internet, perbedaan budaya. Contohnya? Contoh komunikasi efektif dalam kehidupan sehari-hari. Di keluarga, seorang anak berkata, "Bu, saya akan pulang sekitar pukul 5 sore karena ada kegiatan di sekolah." Pesan tersebut jelas sehingga orang tua mengetahui alasan keterlambatan anak di sekolah. Guru menjelaskan tugas secara rinci, topik, jumlah halaman, batas waktu, cara pengumpulan. Siswa menjadi lebih memahami apa yang harus dikerjakan. Di tempat kerja, seorang manajer memberikan instruksi, laporan penjualan dikumpulkan paling lambat Jumat pukul 16.00 dalam format PDF. Instruksi yang spesifik membantu mengurangi kesalahan. Dalam pertemanan, saat terjadi kesalahpahaman, seseorang berkata, "Saya merasa kurang nyaman ketika pesan saya tidak dibalas. Apakah ada kendala?" Pertanyaan tersebut menyampaikan perasaan tanpa langsung menyalahkan. Dalam pelayanan masyarakat, petugas memberikan informasi secara jelas mengenai prosedur pelayanan sehingga masyarakat memahami langkah-langkah yang harus dilakukan. Manfaatnya? Manfaat komunikasi efektif memberikan banyak manfaat, diantaranya mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan kerjasama, mempererat hubungan sosial, meningkatkan produktivitas, mempermudah penyelesaian konflik, menumbuhkan rasa saling percaya, meningkatkan kemampuan pemimpin, membantu pengambilan keputusan yang lebih baik,
meningkatkan kepuasan dalam hubungan pribadi maupun profesional. Kesimpulannya, Kesimpulannya, komunikasi efektif merupakan kemampuan menyampaikan dan menerima pesan secara jelas, tepat, dan saling dipahami. Komunikasi ini melibatkan penyampaian informasi yang terstruktur, kemampuan mendengarkan secara aktif, penggunaan bahasa yang sesuai, empati, serta pemberian umpan balik. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi efektif berperan penting dalam membangun hubungan yang harmonis di keluarga, sekolah, tempat kerja, dan masyarakat. Dengan memahami unsur, prinsip, faktor pendukung, hambatan, dan cara meningkatkannya, setiap individu dapat berkomunikasi lebih baik sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai secara optimal dan hubungan antar individu menjadi lebih positif. Berbicara untuk dipahami, mendengarkan untuk mengerti. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya.